Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan kita akan memasuki bab yang kedua, yakni tentang sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf. Nah, 3 sikap ini insya Allah nanti kita akan bahas, kita akan kupas tuntas, dalil dan lain-lain sebagainya. Yang pertama kita akan bahas tentang dalil ikhlas. Ya, dalam Al-Quran tentunya banyak sekali ya tentang dalil ikhlas. Tapi ini ada satu dalil Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nisa ayat 146 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا وسوف Tillahul mu'minina ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini dalil tentang sikap ikhlas atau perilaku ikhlas. Lalu apa sih yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas menurut bahasa adalah tulus hati, membersihkan hati, dan memurnikan niat. Sedangkan menurut istilah, ikhlas dimaknai mengerjakan amal ibadah dengan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan memperoleh ridhonya. Jadi itu pengertian ikhlas ya. Bahasa gampangnya tulus hati dan tidak mengharapkan apa-apa. Semuanya hanya kita niatkan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh ridho dari Allah. Itu yang dinamakan atau yang dimaksud dengan ikhlas. Nah, ini ingin saya sampaikan. Apa sih tipsnya agar kita mempunyai sifat ikhlas? Di antaranya ialah dengan kita menghindari sifat riya. Dan sifat riya itu apa sih? Riya itu penyakit yang atau selalu ingin dipuji sama orang lain. Jadi riya itu sifat yang tidak baik. Kita berbuat apa-apa, kita melakukan pekerjaan tapi tidak didasarkan niatnya lillahi ta'ala, tapi niatnya karena ingin dipuji oleh orang lain. Nah, ini naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Makanya ini tipsnya apa saja cara untuk menghindari sifat riya agar kita mudah-mudahan mempunyai sifat ikhlas. Yang pertama di antara tipsnya adalah kita berusaha menghadirkan sikap muraqabah atau senantiasa menghayati bahwa Allah mengetahui gerak-gerik kita. Jadi semua apapun yang kita kerjakan, ibadah kita, amaliyah kita, udah
kita serahkan semuanya sama Allah. Karena Allah mengetahui gerak-gerik kita. Jadi udah nggak usah ada niatan yang lain. Cukup apapun yang kita kerjakan lillahi ta'ala, karena Allah. Nanti Allah yang menilai sendiri. Setelah itu apalagi caranya untuk menghindari sifat riya, yaitu dengan kita menumbuhkan keyakinan bahwa riya dapat menghapus amal ibadah kita. Nah, ini naudzubillah. Kita niatnya bagus. Kita padahal ibadah untuk akhirat. Contohnya sholat. Sholat itu kan ibadah akhirat, ya. Tapi ibadah akhirat itu kalau kita niatnya untuk dunia, atau tadi ingin dipuji sama orang lain, sama orang di sekitar kita, maka naudzubillah itu akan menghapus amal ibadah kita. Maka kita harus selalu menumbuhkan keyakinan bahwa sifat riya itu akan menghapus nilai ibadah kita. Ya kan, sampai. Setelah itu apalagi? Yang ketiga diantaranya memperbanyak ibadah sirri atau ibadah yang tersembunyi, seperti sholat malam, puasa sunnah, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini juga perlu ya, agar tadi kita terhindar dari sifat riya. Dengan kita ibadah yang sifatnya sembunyi, maka insya Allah mudah-mudahan kita terhindar dari sifat riya atau ingin dipuji oleh orang lain. Dan yang terakhir tipsnya untuk menghindari sifat riya, agar kita mempunyai nanti sifat ikhlas. Ikhlas ini timbul dalam diri kita. Kita selalu memperbanyak mengingat kematian, siksa kubur, dan siksa api neraka yang sangat pedih. Nah, insya Allah semakin kita mengingat ini semua, kita ibadah mudah-mudahan semakin ikhlas, insya Allah. Nah, itu tentang ikhlas. Lanjut, yang berikutnya tentang sabar. Sebelum lebih lanjut, nah sabar ini pun ada dalilnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ini dalil Al-Quran perintah tentang sabar. Lalu apa sih yang dimaksud dengan sabar? Sabar berarti tidak mudah putus asa, tahan uji, terus berusaha, dan senantiasa bersikap tenang dalam menghadapi apapun yang terjadi. Penerapannya, sabar harus mencerminkan sikap optimis, kerja keras, tekun, ulet, cermat, dan tangguh, bukan semata-mata pasrah atau tidak kemampuan seseorang. Nah, bahasa gampangnya sabar itu tidak mudah putus asa, selalu berusaha, bersikap tenang. Jadi itu kurang lebih ya, kalau mungkin bahasa lain juga mencerminkan sikap optimis, kerja keras. Jadi ya seperti itulah sikap sabar. Nah, dalam agama Islam penerapan sabar dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, sabar dalam menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita gak boleh mudah putus asa, ya. Kita harus selalu sabar dalam menjaga diri kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus sabar, ya, bahwa ini dilarang sama Allah, maka kita harus sabar, jangan kita kerjakan. Kalau emang dilarang, berarti harus kita usahakan tinggalkan, jangan kita kerjakan. Lalu yang kedua, sabar dalam menahan kesusahan atau menghadapi hidup, musibah, cobaan, dan penderitaan. Ini pun kita harus sabar, ya. Ketika Allah kasih kesusahan kepada kita,
dikasih musibah kita, cobaan dan penderitaan, kita harus sabar. Anggap aja itu semua adalah ujian dari Allah. Kalau kita mampu menghadapi ujian dari Allah tersebut, maka kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Ya. Yang ketiga, sabar dari kesulitan dalam menjalankan perintah agama. Nah, ketika kita menjalankan perintah agama Allah, kita sholat, ibadah, dan lain sebagainya, itu pun kita harus punya sifat sabar. Jangan nanti bahasa orang Betawinya gerendeng. Yolah, sholat mulu nih, puasa mulu, nggak boleh begitu. Kita tetap harus sabar menjalankan perintah Allah, ya. Pasti semua yang Allah perintahkan ada hikmahnya. Kita sabar aja. Dan yang terakhir dalam agama Islam, sabar yang terakhir adalah dalam menghadapi hambatan dan rintangan dalam mencapai keinginan atau cita-cita. Nah, ini juga penting. Ketika kita belum mencapai cita-cita kita, kita harus sabar. Apa yang mungkin kita mau inginkan tapi belum Allah kasih, harus sabar. Nanti semuanya akan ada waktunya. Yang penting kita selalu berusaha, ikhtiar, doa, dan yang terakhir udah kita serahkan sama Allah, tawakal. Kita sambil sabar. Itu. Dan ini ada tips ya untuk mempunyai sifat sabar. Di antaranya yang pertama, ya, kita harus selalu mengingat kembali tujuan hidup di dunia ini hanya untuk beribadah. Ya, kita diciptakan oleh Allah ini tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah. Yang kedua, tipsnya adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita sering berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan sifat sabar kita Allah tingkatkan lagi. Dan yang terakhir, agar kita mempunyai sifat sabar adalah sering kita membaca kisah-kisah teladan tentang kesabaran dari sahabat, dari tabi'in, dari tokoh-tokoh Islam yang lainnya dan lain sebagainya. Dengan kita sering membaca ya tauladan-tauladan yang baik dari tokoh-tokoh Islam terdahulu, mudah-mudahan juga kita bisa termasuk orang yang seperti yang kita baca. Ya, mudah-mudahan bisa seperti contohnya Nabi Yusuf alaihissalam yang selalu sabar ketika digoda sama wanita perempuan. Ya, ketika kita melihat atau membaca kisah Nabi kita Muhammad SAW ketika berdakwah, itu beliau cobaannya luar biasa, selalu disakiti oleh orang kafir Quraisy, tapi beliau tetap sabar. Nah, dengan kita sering membaca sejarah ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kesabaran kita. Itu tentang sabar. Dan yang terakhir adalah sikap pemaaf. Sikap pemaaf ini juga ada dalilnya. Quran surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, itu dalil tentang pemaaf. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan sifat atau perilaku pemaaf? Nah, di sini ada penjelasan. Meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat adalah perbuatan yang hampir setiap orang bisa melakukannya. Jadi meminta maaf itu hampir ya setiap orang itu bisa melakukannya. Akan tetapi menjadi orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain yang telah menyakiti, yang telah menghina kita, yang telah menzalimi kita, mengecewakan atau menipu kita, itu nampaknya sangat jarang yang mampu melakukannya. Nah, makanya di situ disebut pemaaf ya. Jadi orang yang meminta maaf dengan orang yang pemaaf itu ya lebih berat yang orang pemaaf. Artinya kita bisa memaafkan orang lain itu nggak banyak ya, hanya jarang mungkin.
Nah, dalam Islam ada 3 tingkatan manusia yang berkaitan dengan pemaaf. Yang diantaranya, nah 3 sifat ini kira-kira kita semua ada di tingkatan yang mana nih? Tingkatan yang pertama, orang yang mampu menahan amarahnya, berusaha untuk tidak balas dendam. Nah, kira-kira kita sudah termasuk orang yang pertama belum nih? Ketika ya ada orang yang menyakiti kita, ya menzolimi kita, apakah kita mampu menahan amarah kita? Kalau udah mampu, berarti insya Allah kita termasuk kategori orang pemaaf. Nah, lalu kategori pemaaf yang kedua adalah orang yang memaafkan, menghapus bekas luka hati akibat kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ini kita artinya melupakan kesalahan orang lain yang sudah menyakiti kita, menzolimi kita, menghina kita. Ini kalau kita bisa melupakan itu semua, berarti kita termasuk yang ya orang yang luar biasa. Bisa dikategorikan pemaaf. Dan yang ketiga, ini yang mungkin ya jarang, mungkin orang belum semua bisa melakukan ini semua. Mudah-mudahan kita bisa termasuk apa? Orang yang tetap berbuat baik kepada orang yang pernah melakukan kesalahan atau menyakiti dirinya. Tuh. Jadi orang lain udah menyakiti kita, mengecewakan kita, menghina kita, tapi kita selalu berbuat baik sama kita. Ini adalah salah satu sifatnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita itu walaupun disakiti, dizolimi, bahkan pernah satu cerita Nabi diludahi oleh orang kafir Quraisy, tapi beliau tidak pernah dendam, beliau tidak pernah marah, malah beliau selalu rangkul, dan bahkan orang kafir Quraisy itu pada waktunya masuk agama kita, agama Islam. Makanya sangat penting akhlak itu, dengan kita akhlak kita baik, bagus, mudah-mudahan nanti orang juga menjadi lebih baik lagi. Nah, ini adalah tentang perilaku pemaaf. Itulah bab yang kedua tentang sikap ikhlas, yang kedua sikap sabar, dan yang terakhir sikap pemaaf. Yang mudah-mudahan 3 sikap ini setelah kita pelajari, mudah-mudahan bisa hadir dalam diri kita. Kita bisa meningkatkan lagi sikap ikhlas kita, sabar kita, dan sikap pemaaf kita, insya Allah. Dan untuk tugasnya seperti biasa, bisa kalian lihat di halaman 32. Tolong dikerjakan pilihan gandanya saja. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa kalian pahami semua dan bisa ada manfaatnya. Dari Bapak cukup sekian. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.